Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali pada pagi hari ini Teacher Priska bersama dengan kalian. Kita harus mensyukuri ya, karena pagi hari ini kita bisa bertemu bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga nanti akan merenungkan firman-Nya. Nah, sukacita Teacher Priska bertambah lagi nih karena Teacher Priska ditemani oleh banyak teman-teman teacher di sini. Ups, kalian lihat Teacher Priska punya teman baru loh. Siapakah dia? Halo, shalom semuanya. Teacher, silahkan perkenalkan namanya dong. Baik, terima kasih Teacher Priska. Hai semuanya, namaku Teacher Sofia. Salam kenal ya. Wah, Teacher Priska yakin di sini yang bersuka cita bukan hanya Teacher Priska. Setiap dari kalian pasti juga bahagia dan senang ketika memiliki banyak teman. Meskipun kalian ada berada di rumah, para teachers ada di sekolah, tapi ingat, kalian punya banyak teman yang akan selalu setia mendukung kalian. Yuk kita nyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dengan kasih. Kau temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Wah, di sini pasti semua senang karena kita memiliki banyak teman. Ingat, meskipun kita sedang berada pada masa pandemi, kalian masih bisa loh berkomunikasi dengan teman kalian, bisa saling memedulikan satu dengan yang lain dengan menggunakan teknologi yang ada. Untuk apa sih kita itu perlu berkomunikasi dengan teman, teacher? Ya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita bisa saling mendukung satu sama lain. Betul kan teacher Sofia? Betul sekali. Nah, karena itu sering-seringlah ya menghubungi teman kalian, bisa melalui WA ya, atau telepon atau video call untuk bisa mengenali mereka dengan lebih baik dan bahkan juga mendukung mereka saat mereka sedang berada dalam masalah. Mari kita nyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. To be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit.
mulai sekarang kenali dengan lebih baik ya teman-teman kalian. Oke, pada pagi hari ini kita juga akan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu siapkan hati, siapkan tubuh, siapkan pikiranmu. Semua ini akan kalian lakukan untuk Tuhan, jadi bersungguh-sungguhlah. Mari kita nyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berikan kesehatan, kesempatan bagi kami semua untuk mengikuti chapel hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong siapkan, tolong biarkan setiap pikiran, hati, tubuh kami hanya tertuju padamu. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu dengan Teacher Vivi pagi ini. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Be a Thoughtful Friend. Teacher yakin dan percaya pasti semua kita di sini punya yang namanya teman atau sahabat. Ketika kita mempunyai teman atau sahabat, itu juga berarti kita menjadi sahabat bagi teman kita tersebut. Nah, sebuah pertemanan yang sehat itu memiliki dampak yang baik. Ketika kita memiliki dampak yang baik dari sebuah pertemanan, hal itu juga akan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, thoughtful, apa artinya? Nah, thoughtful ini ketika teacher membuka kamus, secara singkat ya, teacher tidak akan menjelaskan secara panjang, itu artinya bijak.
Nah, bijak di sini bisa ketika kita bersikap kepada orang lain, baik melalui perbuatan kita maupun dalam perkataan kita. Kalau kalian masih mengingat cerita Alkitab ya, mungkin dari sekolah minggu kalian sudah pernah mengenal cerita ini. Di situ diceritakan tentang Daud dan Yonatan. Mereka ini memiliki pertemanan yang sehat. Kalau teacher bisa katakan pertemanan yang sangat hebat sekali ya. Mereka saling melindungi, mereka saling menguatkan satu sama lain. Nah, ketika sebuah pertemanan seperti ini, mereka juga tidak menghitung untung dan rugi. Mereka mau memberikan yang terbaik bagi teman-temannya, bagi sahabatnya. Nah, mengapa mereka bisa melakukan ini? Karena mereka memiliki hati yang bijak. Mereka menjadi seseorang, menjadi sahabat yang bijak bagi temannya. Daud menjadi sahabat yang bijak untuk Yonatan. Begitu juga sebaliknya, Yonatan memiliki sifat yang bijak untuk Daud. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kalian sudah menjadi teman atau sahabat yang bijak bagi temanmu? Hari ini ada 4 hal yang kita mau pelajari bersama. Bagaimana sih how to be a thoughtful friend? Bagaimana kita menjadi teman yang bijak bagi orang lain? Yang pertama, poin yang pertama yaitu kita harus memiliki nilai yang positif di dalam diri kita. Di mana nilai-nilai positif ini nantinya kita bisa membangun orang lain, kita bisa menguatkan orang lain. Nah, kalau kalian buka di dalam Amsal, teacher kutip ya, Amsal 13 ayat 20, di situ dengan jelas dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bebal akan menjadi bebal. Nah, ketika kita berteman dengan orang lain, itu sangat mempengaruhi kita. Nah, kalau kita mau menjadi teman yang bijak, milikilah nilai positif di dalam diri kita. Contoh tadi ya, mendorong, membangun. Nah, sekarang ini ya, mungkin kalian bisa memiliki banyak sekali teman. Tapi apakah selama ini teman kalian itu membawa nilai positif di dalam diri kalian? Apakah kalian sendiri sudah membawa nilai positif bagi teman kalian? Atau justru sebaliknya, nilai negatif yang banyak kalian tunjukkan? Dalam masa-masa sekarang ini, ya, kalian harus belajar di rumah, lalu tugas-tugas dikerjakan dari rumah. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa loh menjadi atau membawa nilai-nilai positif kepada teman kita. Misal, kita mendorong dia untuk mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, ikut pertemuan Zoom sesuai jadwal yang diminta oleh teacher. Ya, itu contoh hal-hal positif yang bisa kita bawa ke dalam pertemanan kita. Tapi jangan sampai seperti yang teacher sudah sampaikan tadi, justru nilai negatif yang ada di dalam diri kita bawa kepada teman kita. Itu adalah hal yang tidak benar. Misalnya, tidak usah mengerjakan tugas teacher ya, kita main games online aja. Wah, ini games online mulai dari sore sampai pagi ya, tidak tidur satu malam. Lalu keesokan harinya pada waktu Zoom tidak ada yang muncul. Alasannya izin teacher, ngantuk, pusing kepala. Pusing bukan karena sakit, tapi karena habis bermain games dalam waktu yang lama. Ya, jadi teacher harapkan satu poin ini bisa kita tanamkan dulu, membawa nilai yang positif kepada pertemanan kita. Karena tidak bisa dipungkiri loh, karakter seseorang itu juga dipengaruhi, bisa terbentuk oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menjadi teman yang bijak, kita harus berani, kita harus jujur ya, mengatakan ya dan tidak.
Teacher tahu ini bukan hal yang gampang. Teacher Vivi juga sedang belajar. Ketika memiliki teman, ketika teman kita melakukan kesalahan, biasanya kita tahu, tapi kita tidak berani dengan alasan, aduh gak enak, aduh nanti dia tersinggung, lalu nanti dia tinggalin aku, tidak mau berteman denganku. Di Amsal pasal 27 ayat 5 dengan jelas mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kalau kalian melihat ada teman yang melakukan kesalahan, ada teman yang melakukan hal yang tidak benar, tegurlah mereka dengan kasih, dinasehati, diberitahu teman tersebut. Ya, kalau kalian membiarkan mereka melakukan kesalahan dan tidak diberitahu, kalian, teacher bisa katakan, belum menjadi teman yang bijak. Kalian takut karena nanti dia marah, kalian takut dia tersinggung. Tidak seperti itu ya. Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Nah, ini kalian bisa lihat dari proses ketika kalian belajar setiap hari. Ya, biasa teacher di kelas, ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, misalnya belum mengumpulkan tugas, teacher pasti akan menegur kalian, bahkan memberitahu kalian secara baik-baik ya. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kalau kita yang ditegur oleh sahabat kita? Ya, kalian juga harus jadi orang yang bijak, didengarkan, diterimalah. Karena ketika orang menegur kalian berarti dia mengasihi kalian, dia menyayangi kalian. Ya, terbukalah dengan teguran selama itu membangun diri kalian. Itu poin yang kedua ya. Lalu poin yang ketiga, untuk menjadi teman yang bijak, kalian harus mau saling memberi dan menerima. Ini tidak hanya mau menerima tapi tidak mau memberi, tapi dua-dua ini harus berjalan sejajar, harus seimbang. Kalau ada teman kita dalam masa kesukaran, dalam masa kesulitan, jadilah orang yang pertama datang untuk mendengarkan mereka. Ya, kalau mereka sedang merasa sedih, jadilah orang yang pertama menghibur mereka. Kalau ada sesuatu yang sedang mereka alami, datang kepada mereka, jangan pernah meninggalkan mereka ya. Kita harus menerima mereka baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Kita dituntut di sini ya, karena satu ayat lagi yang teacher kutip dari Amsal pasal 17 ayat 7 ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ini ya, setiap waktu berarti tidak ada pilihan, waktu senang atau waktu susah. Ya, waktu baik atau tidak baik. Setiap waktu ya, camkan itu ya. Dan menjadi sahabat dalam kesukaran. Kesukaran itu adalah hal yang tidak gampang. Datanglah kepada mereka, temanilah mereka, setialah kepada mereka. Ya. Untuk poin terakhir, teacher mengutip dari Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, siapa yang setia menutupi segala perkara. Ya, 4 poin ini ingat baik-baik untuk menjadi sahabat, teman yang bijak bagi temanmu. Nah, 4 poin tadi yang teacher sampaikan itu adalah cara kita untuk menjadi sahabat atau teman yang bijak. Tapi untuk menjadi bijak, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebijakan bagi kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, teacher mengajak kalian semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Kita nyanyi satu pujian ya. Semuanya boleh ambil sikap doa, tenang di hadapan Tuhan. My best friend, Holy Spirit. My best friend,
lagi dengan tenang kita katakan my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan pagi ini menguatkan kami. Bagaimana kami belajar untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat yang lebih bijak lagi. Kami mau menjadi orang yang bisa membangun teman kami. Kami mau belajar untuk kami bisa menerima orang lain. Kami bisa menjadi orang yang dipercaya. Dan kami juga berani untuk berkata jujur terhadap teman atau sahabat kami. Terlebih lagi Tuhan ajar kami, mampukan kami untuk lebih dekat, untuk bergaul erat dengan Tuhan, sumber kebijakan kami. Terima kasih Tuhan, mari berkati kami semuanya, berkati kami menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi, pribadi yang bijak dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.